Hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita jadi juragan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Demi Allah. Kita orang Islam itu Pak. Sudah didoktrin dari kecil. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kau campuri hambaku. 1, jodoh. Bapak percaya sekali ini jodoh. 3 tahun pacaran. Bukan jodoh. Nggak nikah Pak. Begitu putus. Baru 1 bulan pacaran. Dipaksa nikah. Didapat sama security. Jodoh bos. Jodoh. Kadang-kala kita lihat. Ih jelek betul suaminya. Istrinya kok cantik. Jodohnya bos. Dunia. Maka dunia tidak boleh ditinggalkan. Allah tidak melarang kita cinta dunia. Yang Allah larang hubbud dunia. Ada kata terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? 1, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Izin ketua. Ini sudah hampir maghrib kita belum sholat asar. Boleh diskorsing? Itu sebentar. Ini urusan akhirat. Ini urusan ini penting juga ini. Itu ciri-ciri terlalu cinta dunia. Nganggap enteng ibadah. Yang kedua, ciri-ciri dunia, terlalu cinta dunia. Takut dibilang tua. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Cabut cepat. Itu ciri-ciri cinta dunia itu Pak. Kenapa kalau putih rambut? Itu sunnatullah. Bayangkan kalau bapak usianya 55 tahun, mukanya kayak TK. Itu kan tidak normal. Itu sudah sunnatullah. Dan enaknya yang kalau mulai putih rambut, itu nasihat, surat dari malaikat pencabut nyawa. Hati-hati, kau sudah tua. Karena kalau tidak pernah ada hitam, putih, biasa kita lupa bahwa kita sudah tua. Itu surat dari Allah. Terlalu cinta kepada dunia, takut dibilang tua. Yang ketiga, kata Nabi, ciri-ciri orang terlalu cinta ke dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia. Mana disebut menghalalkan segala cara? Bapak sudah sering ceramah saya ini. Proyek. Saya dengar tadi dari Pak Ahmad Ali, ini yang mengurusi Komisi 5 Ustadz, di sini banyak proyek. Itu wakilnya tuh. Hati-hati Pak, hati-hati. Bapak-bapak kan semua sudah pernah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat. Kita ulang lagi. Sebagai pengikat. SMS lah penghuni sorga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus orang. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang, kau ya bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari men. 7. Dan hebatnya perawan terus. Itu bidadari Pak, tidak pernah tidak perawan. Perawan terus itu bidadari. Dan usianya 22-23 tahun. Bayangkan. Jadi Pak Ahmad Ali tenang saja Pak. Allah sudah sediakan 7 bidadari. Yang penting Bapak masuk surga. Itu syaratnya dulu. Nah, kata penghuni surga neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja. Bagaimana caranya? Ya gampang. Kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efektif dan tepat guna. Masya Allah. Hebat. Intip-intip jembatan dari surga, belum goyang-goyang. Kenapa jembatan dari surga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka. Woi mas bro, kenapa proyekmu belum kau mulai? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu dia selalu salah komputernya. Ini cerita sederhana tapi maknanya sangat dalam. Itu kontraktor. Tapi pernah Bapak juga dengar anggota DPR di akhirat? Pernah dengar Pak? Jadi saya kan sudah dikasih tadi izin gaspol. Jadi masuklah penghafal Quran dalam surga. Begitu di dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Dan di negara banyak di OTT. Dia protes sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak itu di sini? Nah, saya tahu sekali itu dulu diponis dia 4 tahun. Kenapa banyak anggota dewan di sini? Kata penjaga surga, Ustadz, gak usah kau ribut. Cuma reses sini, sebentar aja di sini. Dia balik lagi ke tempatnya. Bapak saudara-saudara sekalian.
Nah. Hubbu dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita jari juragan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Demi Allah. Kita orang Islam itu Pak. Sudah didoktrin dari kecil. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kau campuri hambaku. 1, jodoh. Bapak percaya sekali ini jodoh. 3 tahun pacaran. Bukan jodoh. Nggak nikah Pak. Begitu putus. Baru 1 bulan pacaran. Dipaksa nikah. Didapat sama security. Jodoh bos. Jodoh. Kadang-kala kita lihat. Ih jelek betul suaminya. Istrinya kok cantik. Jodohnya bos. Itu jodoh. Rahasia Allah. Yang kedua. Kata Allah jangan kau campuri hambaku. Apa itu? Ajal. Biar kau mau sekali mati. Kalau tidak tiba ajalmu kau tidak mati. Biar kau tidak mau mati. Kalau tiba ajalmu pasti kamu mati. Ini 2 kita hakul yakin Pak. Tapi setan masuk di yang ketiga Pak. Rezeki. Setan masuk. Dia masuki kita dengan kalkulator. Dia masuki kita dengan. Kok tabunglah. Inilah. Padahal rezeki Pak. Kalau bukan rezeki kita tidak masuk. Bapak kan sering pergi reses. Iya toh. Coba lihat. Kadangkala kita lewat di Baru. Penjual di kampung saya Sulawesi Selatan. Penjual jagung. Biasanya kan ada nomornya Pak. Di pinggir jalan nomor 1 sampai 9. Saya biasa bilang sama sopirku. Kau singgah nomor 4. Remnya tertindis di nomor 6. Saya bilang tidak usah kau balik ke belakang. Mengganggu lalu lintas. Rezekinya nomor 6. Bukan rezekinya nomor 4. Coba lihat Pak di pasar-pasar. Sama barangnya. Sama teknik promosinya. Sama harganya. Ada yang laris. Ada yang gulung tikar. Rezeki Allah yang atur. Jangankan jadi bapak tidak usah menghalalkan segala cara. Karena kalau bukan rezeki bapak, biar pakai otak, pakai apa, tidak akan datang. Saya kasih contoh. Bapak ibu tahu cicak? Adik-adik tahu cicak? Cecak, ini orang Bugis, cicak. Tahu kan? Tahu. Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 terbang, 1 di dinding. Di mana ketemunya? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Diam-diam aja merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah patah-patah kasihan cicak. Rezekinya. Sudahlah. Kalau rezeki kita Allah pasti kasih. Itu lagu kita waktu kecil Pak. Bagus lagu-lagunya Pak. Ya kan? Kalau kita naik remaja sedikit, kita lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cintanya, lagu-lagu dangdut, tapi bagus. Remaja kita lagu-lagu dangdut. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Itu dulu waktu kita. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu lagu-lagu kita waktu kecil. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagu-lagu kecil Pak. Kalau sekarang lagu-lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Hamil dia pulang Pak. Ya kan? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali tadi. Kita kalau terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara. Dan terlalu sering banyak kita lihat. Gara-gara terlalu cinta kepada dunia. Berujung pada dipermalukan. Bukan cuma dirinya dipermalukan. Malu satu kampung. Malu satu keluarga. Dan beberapa generasi. Na'udzubillah min zalik. Cinta dunia boleh. Tapi yang Allah larang terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga. Yang menghancurkan amal kebaikan kita. Qillatul haya. Kata Nabi. Apa itu? Kurang rasa malu. Anggota DPR kalau tidak ada rasa malunya Pak parah. Benar Pak. Kalau sudah digaji. Kadang-kala saya kasihan juga lihat Pak. Rapat. Mungkin Bapak lelah. Capek. Rutinitas setiap hari. Lalu dilihatlah kamera kasihan begini. Waduh. Bukan cuma Bapak Ibu yang malu. Tapi malu kami satu kampung. Jawab. Ayo. Orang kurang rasa malu Pak. Ngeri Pak. Lebih hina dari binatang. Coba yang namanya kurang rasa malu. Yang operasional, yang praktek. Kalau orang kurang rasa malu. Perempuan misalnya. Mohon maaf. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran. Manusia kalau tidak punya rasa malu. Lebih hina dari binatang. Coba lihat.
Ayam kampung Pak. Apa gampang dilihat pahanya itu ayam kampung? Oh repot Pak. Namanya ayam kampung, kita harus pulang kampung dulu. Sudah sampai di kampung, sudah dilihat pahanya? Belum. Dibeli dulu itu ayam Pak, 150.000. Sudah dibeli, sudah dilihat pahanya? Belum, dikejar dulu. 1 jam dikejar. Sudah dilihat pahanya? Belum. Dipotong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum Pak. Apalagi direbus dulu 15 menit air panas. Sudah direbus, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut dulu kulitnya, baru lihat pahanya. Ayam kampung, dikejar 1 jam. Dibeli 150.000, pulang kampung dulu. Rendam 15 menit. Diucapkan Bismillah untuk dipotong, dicabut bulunya. Baru bisa lihat paha ayam kampung. Tapi paha sebagian kita umat Islam muslimahnya, berdiri aja di depan pintu mall Pak. 10 pasang kita lihat gratis. Tidak perlu dikejar. Orang bilang kenapa Ustaz tahu? Karena saya lihat Pak. Saya sportif. Iya. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa ustaz. Jangan dekati zina kecuali ustaz. Biar ustaz kalau makhluk halus hancur juga Pak. Makanya saya selalu bilang kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena bias kami setengah mati jaga mata. Kalau kalian gentayangan hancur amal kami. Pasti dilihat Pak. Dia bilang orang dilihat. Dosa tidak dilihat. Barang bagus. Pasti dilihat. Maka orang-orang yang mempertontonkan auratnya itu bagian daripada menghancurkan amal-amal kebaikannya. Itu dari segi aurat. Lalu bagian dari pekerjaan kita. Saya memotivasi kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua. Bapak masih ingat waktu pencalekan. Berbulan-bulan Bapak sosialisasi. Stres, habis duit Pak. Segala macam kita lakukan. Kadang-kala hilang kita punya harga diri. Datang orang maki-maki kita, kita diam saja. Yang penting dia mau coblos kita. Ya, gampang. Ya, Pak. Dimaki-makinya kita Pak, orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi kita sabar. Kenapa? Karena kita mau dipilih. Allah takdirkan Bapak duduk di gedung terhormat ini. Maka manfaatkan dengan berbuat baik. Betul yang Pak Ahmad Ali katakan tadi. Ustadz kau ceramah kiri kanan di depan polisi. Sampai busa-busa ini mulutmu. Dia cuma ketawa-ketawa. Tapi kalau kau jadi komisi 3 kau bisa maki-maki mereka. Betul Pak. Mana ada orang hebat kalau sudah di gedung ini Pak. Hilang hebatnya orang biar profesor. Maka syukuri itu dengan cara apa? Jangan mempermalukan institusi. Bapak boleh dihina sebagai pribadi das atlatin. Dihina sebagai Pak Ahmad Ali. Tapi jangan mempermalukan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak boleh sampaikan. Kau boleh hina pribadiku. Tapi jangan kau hina institusiku. Dan itu bisa kita katakan begitu. Kalau kita punya kinerja yang baik. Saya mengambil lahan untuk masuk surga dengan berdakwah. Mudah-mudahan dengan dakwah itu Allah senang sama saya dan saya bisa masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dipilih menjadi anggota DPR. Lahan bapak masuk surga. Ya ini, di dewan ini Pak. Kasihan kita kalau sudah habis waktu, habis tenaga. Ternyata kita dibully di masyarakat karena kita tidak punya prestasi. Coba. Saya masih ingat itu waktu apa ribut-ribut. Omnibus Law apa kan namanya? Apa kan namanya itu? Kan ada yang berkata, oh ini hanya salah ketik. Saya bilang, la haula wala quwata illa billah. Digaji ratusan juta hanya salah ketik menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa Bapak tidak siap ditanya nanti di akhirat? Salah ketik Pak. Menyangkut hajat satu Republik Indonesia. Itu pasti ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita tidak malu. Saya aja masuk mengajar. Gelar saya S3. Kalau saya ada salah ketik didapat sama siswa saya malu Pak. Mahasiswa saya bilang, S3 baru dongo. S3 baru beleng-beleng. Kan malu kita Pak. Kita selalu disebut dewan yang terhormat. Tapi kita tidak bekerja dengan terhormat. Ini orang kalau tidak punya rasa malu, itu yang begitu dianggap biasa. Maka kata Nabi, kurangnya rasa malumu itulah yang akan menghancurkan amal-amalmu. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Yang keempat, kata Nabi, kaswatul qalbi. Oh ini, susah Pak. Ini mohon maaf. Saya sudah izin tadi. Ya. Pak Ahmad Ali sudah bilang, ya. Pak Sahroni saya sudah izin tadi sama Pak Ahmad Ali, silakan gaspol. Nah, maka
Ini yang paling susah Pak. Dan bisa potensial kita punya penyakit. Kaswatul qalbi, susah dinasehati. Kenapa? Bapak anggota DPR. Punya kuasa. Maka untuk dinasehati sulit. Itulah penyakit kaswatul qalbi. Nah, ciri-cirinya selesai dengar ceramah seperti ini. Bapak panggil Pak Ahmad Ali. Bapak panggil tadi itu. Iya Pak. Lain kali jangan dipanggil lagi tuh. Kenapa? Nggak enak ceramahnya. Masa 6 dia bahas kita terus dia kena. Panas kita punya telinga dengar. Itu ciri-ciri kaswatul qalbi itu Pak. Tapi kalau Bapak selesai dengar ceramah. Benar kata itu Ustaz. Memang dia kecil tapi ya benar yang dia bilang itu. Memang saya yang dikena itu semua. 6 dia bahas, 4 mengenai diri saya. Tapi Allah tidak akan menutup pintu tobat. Mulai hari ini saya memperbaiki diri. Itu bagus. Orang yang kaswatul qalbi, keras hati, disindir dalam Allah. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang telah kami kunci mati hatinya, kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Sementara orang yang baik hatinya, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman yang bagus hatinya itu, kata Allah, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Itu satu. Mana contoh? Saya kalau ada perempuan saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya, dia bilang orang di kampungku dum-dum glet. Apa itu domba-domba gleter? Tuh. Coba kan? Kalau ada orang kita senang, jangankan dilihat mukanya, dengar saja namanya. Sudah gemetar hati kita. Itu kalau namanya Allah kita dengar lalu mampu menggetarkan hati kita, insya Allah itu termasuk orang yang baik imannya. Tapi pertanyaannya bagaimana nama Allah mau menggetarkan hati kita kalau namanya Allah kita permainkan? Datangnya rapat nanti besok pukul 10.30. Rapat pembukaan. Insya Allah. Insya Allahnya kayak 17 tahun di Mesir Pak. Begitu besok ketemu di WhatsApp. Kenapa kau tidak datang Mas Kakak? Mas Bro. Saya kan bilang kemarin insya Allah. Ini menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Tidak boleh. Jangan mengucapkan insya Allah kalau tidak mau. Selama Bapak mempermainkan kata-kata Allah, maka sulit Allah akan menggetarkan hati kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan yang kelima. Yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Hubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram. Saya yakin bapak ibu tidak akan makan narkoba. Saya yakin tidak akan konsumsi makanan-makanan haram. Tapi yang bisa kita makan itu dari makanan-makanan haram. Dari cara kerja kita yang menghalalkan segala cara. Setiap saya ceramah, pasti ada ayat itu saya sampaikan Pak. Setiap saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau di kantor ini, di komisi ini, ada selalu pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Ini Allah ingin sampaikan saat. Hati-hati kamu. Ngaku kau Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi.